Apa sih arti dari hadis? Hadis secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu jadid yang berarti baru, qorib yang berarti dekat, serta akbar yang berarti berita. Sedangkan secara istilah, hadis memiliki makna yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat 3 macam hadis, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririah. Yang pertama, hadis qauliyah, perkataan, yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukilkan oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Dan berikut merupakan contoh dari hadis qauliyah. Yang kedua, hadis fi'liyah, perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan berikut merupakan contoh hadis dari hadis fi'liyah. Yang ketiga, hadis takririyah, ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad tersebut dipandang sebagai persetujuan. Dan berikut merupakan contoh hadis dari hadis takririyah. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu ada bayanut takrir, yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum tersebut mempunyai 2 sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contohnya itu ada hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua ini ada bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Dan yang terakhir atau yang ketiga ini ada bayanut tasri, yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya itu pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat. Selanjutnya adalah kedudukan hadis dalam hukum Islam. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin agar mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman sehari-hari. Allah juga memerintahkan kaum muslimin agar mentaati dan melaksanakan segala bentuk perundang-undangan serta peraturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berupa perintah maupun larangannya. Di dalam hadis pun juga dipaparkan kewajiban untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup selain Al-Quran, yang sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Malik yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi, yang artinya adalah, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Berpegang teguh kepada hadis dan menjadikannya sebagai pedoman hidup itu adalah bersifat wajib, yang sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran.